Selamat pagi Kak. Hai Kak. Oh betul, ini dengan Kak Gabriel. Betul Kak. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya perkenalkan, nama saya Sophia Nurhalimah. Di sini saya sebagai konselor yang akan membimbing Kakak selama satu sesi. Kalau boleh tahu, walaupun di sini kan Kakak udah ngisi intake nih ya, data diri Kakak. Boleh nggak Kakak perkenalkan diri lagi? Nama aku Gabriel Sapta. Nah, aku tuh lagi kuliah di salah satu kampus di Bandung, namanya Unibi. Nah, di Unibi itu aku ambil program studi psikologi, dan kebetulan aku ambil program studi psikologi itu sekarang udah semester 5 itu, karena aku angkatan 22 juga itu kan. Karena kebetulan di semester 5 ini juga aku lagi banyak matkul yang ada, lagi banyak kayak tulisan lapangan. Terus aku juga ini tadi dan aku tinggal lagi sama papa mama matematik sih. Oke, seperti yang Kak Gabriel jelaskan barusan, Kakak tuh kan punya adik nih. Di sini Kakak memiliki adik satu. Kalau boleh tahu, bagaimana sih hubungan Kakak dengan adik Kakak? Hubungan aku sama adik aku karena aku sama adik aku kan bedanya 1,5 tahun ya kan. Kebetulan aku umur sekarang 21, sedangkan adik aku 20. Nah, kebetulan dia juga lagi kuliah juga. Terus juga dia tuh cowok kan, dia pilih sama aku. Jadi kadang-kadang yang aku rasain kayak kadang-kadang canggung gitu kan, karena obrolan cowok sama cewek beda. Terus juga aku ngerasa kayak kayak kamera sih sebenarnya. Untungnya dia tuh walaupun kayak kamu merasa canggung karena kita beda gender, tapi dia tuh kayak berusaha santai gitu loh, kayak berusaha kayak yang buat aku ngerasa kayak ya udah aja gitu. Jika menambahkan kayak kita berantem, tapi ya berantemnya juga nggak yang gimana banget. Oke, tapi untuk saat ini berarti aman ya Kak? Aman Kak. Oke, nah kan Kakak tadi bilang nih tinggal serumah nih sama ayah ibu dan adik. Nah kalau boleh tahu untuk saat ini Kakak lebih dekat sama siapa ya, antara ayah dan ibu? Kalau di rumah kebetulan karena ibu rumah tangga ya, sedangkan ayah aku bekerja, ya aku merasa lebih dekat sama ibu sih Kak. Karena pertama mungkin ibu juga yang tinggal di rumah, kalau ada apa-apa aku tanya ke ibu gitu. Jadi kayak rasanya lebih dekat sama ibu. Oke. Nah, kan di sini tuh Kakak kalau menulis nih kayak dari riwayat pendidikan Kakak. Nah, dari SD, SMP sampai perguruan tinggi, Kakak tuh lebih ada nggak momen-momen yang membuat Kakak tuh diingat terus momen tersebut sampai sekarang? Momen SD paling aku ingatnya kayaknya pertama kali punya temen tuh yang dimana cowoknya aktif banget tuh kan. Biasanya karena dari sekitar kelas 5 SD, karena sebelumnya tuh dari kelas 1 sampai kelas 4 SD tuh gak punya temen cowok yang deket banget tuh kan. Kelas 5 SD tuh punya, terus kebetulan dianya tuh aktif banget, jadi kayak siapa yang aku ingat. Nah kan kalau SMP itu aku ingatnya kayak beberapa teman-teman aku yang mulai kenal sama hal romantis gitu kan. Jadi kayak teman-teman dekat aku tuh kayak pas kumpul bahas tentang pacarnya. Dan kan kalau SMA yang paling aku inget kayak dari kan di SMA kebetulan aku tuh udah ada jurusan Belanda, IPA, IPS udah ada. Dari awal masuk tuh aku kebetulan dapetnya IPA dan aku pilih IPA juga. Terus jadi kayak yang paling aku ingatnya kayak 3 tahun berturut-turut kayak aku di IPA, terus ketemunya orang itu mulu. Terus juga aku ingat di SMA tuh aku cuman kalau offline itu sekitar 1,5 tahun, karena 1,5 tahunnya COVID kan, jadi kayak aku online gitu sih. Nah, selama 3 tahun tersebut tuh Kakak pernah ngerasa bosan nggak atau jenuh? Selama di SMA jenuh sih Kak, tapi jenuhnya juga nggak gimana banget, karena mungkin bukan jenuh yang gimana, lebih kayak kesel gitu kan, karena kayak sebel juga kan, karena kayak kok ketemu dia lagi sih itu kan, masuk kelas ketemu dia lagi, terus kayak bener-bener kayak lu lagi sih gitu, kayak gitu sih. Oke, mungkin karena berbarengan terus jadi kayak ngerasa itu sama orang yang terus gitu kan. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kan Kakak tuh selama di perkuliahan Kakak tuh menuliskan masuk organisasi. Nah, kalau boleh tahu Kakak di organisasi udah berapa lama ya? Kalau aku ikut organisasi yang benar-benar organisasi itu baru sekarang kebetulan baru di semester ini. Terus
juga aku ikut OSIS BEM. Nah di BEM itu kebetulan aku dapat bagian di Sekretaris Menteri atau Sekmen. Nah jadi kurang lebih belum sekitar berapa lagi 5 bulanan sih Kak. Gimana? Kalau untuk saat ini nih kan kakak tuh sedang aktif nih ibaratnya di organisasi BEM. Ada kendala nggak kak? Kayak misalnya dari perkuliahan dengan organisasi? Ada sih kan sedikit kayak misalnya aku kan belum terlalu bisa atur waktu gitu kan kayak apalagi kan kalau misalnya perkuliahan tuh udah tertata gitu ya Kak, kayak misalnya kayak oh hari ini aku mau di ini, hari ini. Sedangkan kalau di BEM tuh kayak apa ya, karena suka tiba-tiba rapat atau tiba-tiba bahas tentang broker gitu kan Kak, terus info-infonya tuh kayak mendadak banget, jadi kan kayak masa sebel gitu kok, kayak harus banget rapat tiba-tiba, harus banget kerjain broker tiba-tiba. Sedangkan kayak ya aku dari kelas 5 kan lagi laporan banyak pengambilan data, jadi kayak aku bingung kayak harus satu waktu. Tapi untungnya beberapa teman aku kan, kebetulan teman aku juga ikut organisasi barengan, terus kita di satu lima barengan, jadi kayak rasanya tuh capek, pusing, bingungnya barengan kan. Jadi kayak tadi aku kayak ambil patokan pas teman aku ikut ya aku ikut, kalau teman aku nggak ikut ya aku nggak bakal ikut rapat gitu. Jadi ada tempat bersandar juga Iya. ya. Tapi kalau untuk saat ini kan kakak bilang nih, saat ini tuh kakak tuh lagi pusing tentang AMDAT nih. Nah, bagaimana sih menurut kakak nih faktor utama kak yang membuat kakak pusing mengenai perkuliahan tuh, ada nggak kayak sangkut pautnya itu dari organisasi ataupun dari keluarga gitu? Kalau aku ngerasain sih sekarang organisasi yang Kak, karena apa ya, setiap organisasi, setiap divisi itu, setiap kementerian tuh kan ada program masing-masing. Terus aku kan kebagiannya sekretaris itu kan, tapi kayak aku ngerasa kalau salah sekalinya nggak sepakat tuh aku merasa bersalah gitu, karena aku kan bagian untuk lain, aku bagian yang ngerjain perwakilan segala macam itu kan, terus aku yang harus menghubungi orang-orangnya, jadi kayak aku ngerasa punya tanggung jawab lebih lagi. Terus sedangkan kalau di update tuh aku bingung kayak apa ya, kayak bingung ke respondennya sih, kalau lebih kayak responden ini aman gak ya nanti pas waktu pengembangan data, terus hasil yang aku dapetin tuh nanti bisa nggak ya diolah kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari organisasi semua lebih ke dua-duanya tuh dari perkuliahan ataupun dari organisasi itu lebih ke tanggung jawab mungkin ya. Oke. Tapi ada nggak sih kak kayak mata kuliah yang praktikum nih yang buat kakak tuh emang kayak stres banget ataupun kayak kepikiran banget gitu? Kalau sekarang kepikirannya ada sih kalau kan kebetulan aku di semester 5 itu keminatannya masih berhubung ya kan, masih aku ambilnya klinis Sampio. Nah jadi aku di matkul yang berhubungan Sampio, namanya itu analisis jabatan, yang mungkin kakak juga tahu. Nah di analisis jabatan itu aku bingung karena perusahaan kan apa ya, syukurnya dapatnya yang besar ada namanya gitu, kayak namanya Ganesha Operation. Nah kebetulan Ganesha Operation itu juga berhubungan sama kampus aku, karena direkturnya GO tuh rektornya di kampus aku gitu kan, jadi kayak lumayan gitu kan, kayak deg-degannya. Terus juga buat ambil datanya tuh agak bingung karena dari pihak GO nya tuh buat pengambilan data yang kedua sama tiga belum ada approve gitu kak, jadi kayak agak bingung nih kayak harus gimana ya biar tetap aman. Sedangkan kayak saya di kelas tuh kelompoknya udah pada jalan, sedangkan aku sama kelompok aku tuh masih kayak bingung kan nunggu approve dari perusahaan kan. Sedangkan kayak misalnya dikejar-kejar juga perusahaan yang gak enak gitu kan, walaupun kita butuh tapi kan kayak kita rasanya kayak harus tahu diri gitu kan, kayak lebih kayak kenal kira-kira lagi apa gitu kan. Sedangkan yang dari pas waktu kemarin yang pertama tuh perusahaannya kemungkinan sekarang tuh lagi rapat kerja tentang tahunan atau mungkin lagi bahas tentang kurikulum yang baru gitu kan, jadi kayak agak bingung juga buat ambil langkah. Tapi itu membuat kakak stres nggak atau kayak lebih kepikiran nggak? Kepikiran sih kak. Kalau stres aku ngerasanya kayak gak stres itu sih kak, karena masih kayak oh yang bisa lah, masih ada waktu gitu. Terus juga dengar dari teman yang lain kayak kelompok lain masih ada waktu buat ambil data, masih tenang. Kalau kak misalnya apa ya, kayak misalnya susah buat kelompok bisa berapa orang doang itu yang penting kan, kata strukturnya jangan lupa dokumentasi, yang penting bisa apa ya, seenggaknya semuanya kerja tapi ya bisa bagi-bagi gitu. Oke, mungkin bisa disimpulkan ya kak, mungkin untuk saat ini tuh kakak tuh lebih fokus ke masalah, kakak tuh lebih khawatir ke masalah-masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab kakak gitu kan, baik itu dalam pengambilan data maupun organisasi, khususnya kalau dalam pengambilan data mungkin dari respondennya sendiri ya kak. Mungkin untuk sesi saat ini sekian saja ya kak, terima kasih dan semoga
semoga kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Selamat pagi Kak. Selamat pagi, Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Sophia Nurhalimah. Saya di sini sebagai konselor yang akan membantu kakak selama sesi ini. Kebetulan ini kita sesi kedua ya Kak, pertemuan kedua gitu kan. Kalau boleh perkenalkan diri lagi Kak. Aku Gabriel Kak. Terus juga sekarang aku umurnya 21 tahun. Sekarang aku lagi berkuliah di jurusan psikologi, terus di semester 5. Oke, terima kasih. Nah, kan kalau misalnya dari data ataupun dari hasil sesi 1 kemarin gitu kan, kakak tuh memiliki kekhawatiran tentang masalah ambil data. Nah, di sini aku mau nanya nih, untuk saat ini nih kan ini sesi kedua, apakah kekhawatiran tersebut masih terasakan sampai sekarang? Masih terasa soalnya kayak apa ya, kayak sekarang apalagi mulai deket-deket banget ambil datanya itu kayak banyak kan, jadi kayak bahkan lebih bisa dikategoriin lumayan lebih khawatir dikit lagi gitu. Oke, nah kan kemarin tuh kakak juga mau menyampaikan bahwa kakak tuh lebih khawatir terkait responden yang akan kakak gunakan ataupun yang akan asesmen. Nah, apakah untuk saat ini kakak tuh kekhawatirannya tetap sama ataupun ada yang berbeda? Sekarang syukurnya responden amat sih kantungnya berapa lawan data itu kan udah terlaksana, terus respondennya tuh kayak udah apa ya, kayak jawabnya udah cukup gitu, walaupun ada satu mata kuliah namanya Farsha kayak responden itu jawabnya banyak banget kan, bahkan dari satu kartu 7 soalnya dikit tuh satu itu pun dia jawab satu respon tuh di satu kartu doang gitu kan. Dan kakak juga kan kebetulan psikolog ya kan, dan emang yang kita tahu kan kalau Farsha tuh susahnya karena kita harus interpretasi, harus apa ya, dari asesmen kita harus ini terus dari ambil datanya pas kartu gimana gitu kan. Sedangkan di kartu itu aku agak khawatirnya di hasil karena apa ya, walaupun sebenarnya syukurnya dia jawabnya banyak, tapi aku merasa dia tuh banyak jawab tuh karena kayak ngerasa apa ya, kayak berpikir kalau misalnya banyak jawab tuh aman gitu loh, padahal enggak kan, tergantung pribadinya lagi. Soalnya aku merasa itu tuh pas di salah satu kartu dia tuh lama banget mikir dari salah satu respon lainnya, sedangkan dia malah ngomong udah Kak, tapi kayak dia kayak malah kelihatan bingung kayak nemuin apa lagi ya kan. Dia kayak ada beberapa tuh dia jawabnya kayak oh ini ada sesuatu tapi aku nggak tahu apa, tapi ketutupan kayak gitu tuh. Sedangkan kan kalau di brosur agak bingung ya Kak nilainya masuknya apa ya kayak gitu. Oke, kan tadi kakak bilang nih kalau kakak tuh mendapatkan responden yang menjawab banyak gitu kan, terutama di mata kuliah Farsha. Nah, selama mata kuliah tersebut ataupun selama praktikum tersebut kakak merasa nggak kayak perasaan sedih, kayak marah gitu ketika responden kakak menjawab banyak gitu? Perasaannya sih pertama kali pas tahu pengambilan data itu, tahu dia banyak jawab sih agak shock gitu ya, pas tahu kayak oh banyak banget gitu kan, padahal sebenarnya nggak banyak itu. Aku juga udah kayak apa ya, situ kalau misalnya aku khawatir kalau misalnya jawabnya cuma dikit juga, karena kan menurut data ini nggak ada yang benar atau yang salah gitu kan, semuanya benar gitu kan, jadi kayak nggak perlu khawatir benar banget. Terus kalau misalnya dia ngerasa bingung juga ya nggak perlu khawatir lagi soalnya semuanya benar gitu kan. Jadi kayak agak shock, tapi pas sama jalan ini ya agak apa ya, kayak lebih ke kesel kok dia jawabnya agak asal-asalan gitu, padahal sebenarnya nggak perlu asal-asalan kan, sesantainya aja gitu kan. Kalau misalnya pokoknya kayak nggak perlu terlalu bingung diri sendiri karena ya balik lagi semuanya benar gitu kan. Jadi kayak lebih ke kesel aja sih kan. Oke, jadi lebih ke kesel aja gitu kan. Kalau untuk mata kuliah lain ada nggak kak kayak mata kuliah praktikum yang buat kakak sampai sekarang kebingungan gitu? Kalau sekarang kebetulan di matkul namanya asesmen bio. Asesmen bio tuh kebetulan aku responnya belum dapat kan kak. Terakhir tuh matkul guru di salah satu SMA, tapi gurunya tuh kayak apa ya, kasih konfirmasi masih approve itu lama banget asesmennya. Kebetulan kan emang mungkin karena kemarin kan lagi libur ya, kebetulan Natal sama tahun baru, jadi apa ya, susah buat komunikasinya. Terus juga ternyata akhirnya tuh dia ngasih info kalau misalnya nggak bisa approve, padahal tuh kayak pas nunggu jawaban dulu itu tuh lama banget karena
kebetulan ibu ini lagi rapat kan, jadi kayak aku sama temen aku tuh berdua berempat sih awalnya, tapi karena dua temen aku lagi ada matkul jadi aku berdua sama temen aku. Nah kita berdua tuh bener nunggu dari hampir 2 jam, dan kan nunggu jawaban cuma sebentar doang, bahkan nggak nyampe 5 menit kan, jadi kayak agak kesel juga di situ, kayak kok kayak kesannya enaknya ya, walaupun di satu sisi yang juga karena ya kita yang butuh kan, kita nggak bisa apa juga, mau kesel juga ya mau dipanggil lagi karena ya kita yang butuh dan kita bisa maksa gitu. Jadi kayak lebih, kalau sekarang asesmen PO aku agak takut sih, kayak takutnya nanti pas di hari H tuh apa ya agak hektik gitu, karena sekarangnya aja kan belum ketemu, belum ada asesmen yang lanjut. Oke, tapi untuk saat ini kakak kayak apa ya, semenjak dapat kabar bahwa permintaan kakak itu, kakak gimana sih emosi kakak gitu? Kalau sekarang aku karena apa ya, berusaha buat nggak terlalu fokus sama satu matkul sih Kak, karena kan kebetulan di sekarang tuh ada matkul lain yang matkul lain yang ambil data, jadi kayak aku berusaha buat tetap apa ya, jalanin tetap santai, tetap gak terlalu apa yang fokus ke satu matkul aja, tapi kayak yang lainnya juga aku usahain buat kayak oke, ini belum ada info, aku usahain buat cari responden tapi sambil ngerjain sama yang lainnya, jadi kayak apa yang berusaha buat nggak terlalu dipikirin, nggak perlu terlalu ditakutin, terus berusaha kayak apa ya, jalanin apa ya, kayak santai lah gitu sih, nggak mau terlalu mikirin banget. Oke, tapi kan kakak tuh pernah gak kakak kayak mencoba nih kayak iseng-iseng gitu, kayak aku pengen apa ya, pengen nyari responden lagi nih, walaupun kakak kan bilang tadi kayak apa ya, mencoba melupakannya, bukan melupakan kayak mengalihkan, tapi kakak pernah gak kayak iseng-iseng nanya gitu kan, walaupun dalam proses kayak melupakan sementara gitu? Pernah sih, soalnya kayak ya walaupun dialihkan tetap kepikirannya kan, sih kayak berusaha pikiran kayak siapa ya, terus kayak aku sempat ngechat ke beberapa orang yang pernah kan di dekat rumah, terus sedangkan yang kayak sebenarnya pas ngechat juga aku merasa gak enak karena harus ke kampus kan tadi, kayak dari rumah aku kan ke kampus kan lumayan jauh waktunya, jadi kayak pas mereka tanya teh oh mungkin bisa, oh mungkin gini-gini, tapi mereka juga gak yakin gitu, karena jarak dari rumah ke kampus kan lumayan, terus juga waktu pengambilan datanya itu tuh sekitar di weekend, kan yang apa ya, kayak nggak semua orang mau diganggu itu waktunya di weekend. Oke, berarti kalau misalnya untuk saat ini mungkin untuk opsi-opsi respon yang mengganti guru di situ udah ada, cuma karena terkait perjalanannya mungkin jadi dari kendala juga ya, kalau misalnya orangnya mau tapi cuma karena jaraknya jadi susah juga gitu. Oke, kalau untuk saat ini nih yang paling kakak fokusin apa? Matkul yang paling kakak fokusin nih gitu untuk kalau sekarang matkul yang paling dekat sih Kak, matkul paling dekat tuh kebetulan ada namanya di matkul di Kamis, sama Kamis itu ada matkul buat matkul Russia sama PSP. Nah kebetulan PSP aku udah saya angkatnya, walaupun belum sih, betulnya belum saya banget karena sebenarnya masih kurang sekitar 20-an lagi. Terus juga kalau Russia kan tinggal data lagi gitu kan. Nah jadi aku fokus ke kayak Russia buat datanya kayak lebih bener-benerin gitu kan. Terus juga kalau yang buat PSP lebih ke dari respon lagi. Terus juga kebetulan kan besok tuh hari apa ya, buat bimbing gitu kan, kebetulan buat sama anak TK, jadi aku fokusin buat ketiga itu dulu sih, yang lebih dekat dulu. Oke, jadi yang lebih terdekat dulu gitu. Tapi ada nggak kak kayak misalnya kakak buat jadwal sendiri nih, kayak hari ini kakak ngerjain ini, matkul ini, praktikum ini, hari ini mau ngerjain matkul ini, ada nggak kak? Ada. Nah kayak sekarang kan karena mau bilang lagi harus dikasih jadwal, karena biar aku juga nggak terlalu shock gitu kan buat ngerjain sih, kayak aku ngasih kayak oh dari hari ini fokus ke ini dulu, hari ini baru ngerjain ini, mungkin sama lanjut ini dikit lagi, tinggal dikit gitu sih. Oke, nah kan tadi kakak bilang nih ada matkul PSP, kalau boleh tahu itu matkul apa ya kak? Matkul PSP itu jadi kayak singkatan dari misalnya sekolah psikologi. Nah situ tuh kan aku perlu ambil data ya Kak. Nah jadi ambil datanya itu berupa nyebarin kuesioner ke orang-orang. Nah kebetulan kriterianya tuh kalau aku dari umur 18 sampai 40 tahun tentang pandangan hidup seorang individu kan Kak. Jadi kayak aku tuh mau tahu kira-kira si orang ini tuh tentang kayak individu dia ngerasa diri itu kayak gimana sih gitu. Terus juga
bersyukurnya ya balik lagi udah dapat responnya sekitar 125 aja kayak 20-an lagi. Oke, nah selama kakak mencari responden nih kan pasti susah nih. Iya. Nah, cara kakak yang paling efektif nih yang paling kakak jalani itu seperti apa ya untuk mendapatkan responden tersebut? Kebetulan kan karena dari matematika kan berkelompok ya kak, jadi aku sama temen aku tuh bagi gitu kan, jadi kayak temen aku misalnya yang dia nyebarin ke temennya dia terus atau ke kenalan dia, nah aku juga kirim-kirim ke kenalan aku gitu. Tapi kan emang kayak nggak semua orang harus apa yang mau ngisi itu kan kak, karena ya apalagi kalau lewat chat kan apalagi di grup suka kayak sekilas baca aja, kayak aku harus waktu bagi kayak baca masing-masing orang yang dikenal kayak ini buat tolong isi tolong kayak pas ketemu sama siapa mau dong isi. Oke, jadi lebih ke mengadakan relasi sosial ya kan? Ya. Oke, nah untuk saat ini kan kakak udah ngejelasin nih kayak matkul yang praktikum nih mulai dari Rosya gitu kan, AMS jabatan gitu kan, sama PSP. Nah di antara matkul praktikum yang kakak jalani, buat kakak nih di antara matkul tersebut mana sih yang paling berat banget menurut kakak untuk dijalani sama asesmennya? Dalamnya mungkin kayak apa ya, karena sekarang apa ya, kalau misalnya di Rosya karena udah jalan jadi aku merasa kayak udah lewat nih, jadi aku nggak perlu khawatir. Nah kan buat Anja pasti sama PSP kan masih agak berjalannya kak, dia masih agak kayak merasa kayaknya gak selesai ya karena masih belum dapat hasil gitu, masih harus juang lagi gitu. Oke, mungkin untuk saat ini lebih fokus ke Anja gitu kan, harus jabatan gitu kan. Oke, untuk saat ini nih bisa saya simpulkan ya kak, kakak tuh untuk saat ini mungkin udah bagus nih kayak apa ya, manajemen waktunya, mulai dari kayak menentukan jadwal untuk setiap analisis setiap matkulnya. Nah saya juga mengapresiasi kakak gitu kan, dimana kakak tuh kayak udah mulai tahu nih apa sih yang harus saya dulukan dan apa yang harus saya keep dulu gitu. Mungkin sebelum saya tutup, kakak ada pertanyaan gitu? Sekarang nggak ada sih kan. Kalau tidak ada, kakak boleh isi kuesioner ini dulu ya sebelum ditutup. Oke, terima kasih. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena kakak sudah bersedia untuk datang pada sesi kedua ini. Semoga kita dapat bertemu sesi yang lain gitu kan, di waktu yang lain. Terima kasih kak. Selamat Terima kasih kak.